Nah, kenapa Mikana nggak terima data itu? Bukankah itu memang fakta? Baik, di mana tunjukkan dalilnya itu adalah bullying. Tunjukkan Nggak, dalilnya, Bang. sebelumnya nggak tahu. Karena saya ini berdasarkan apa yang tertulis abangku. Oke, baik. Iya, Iya. tapi kan ada sejarah di balik itu kan? Ada sejarahnya, bener nggak? Nah gini, aku sesuai apa yang tertulis dalam Sejarah di kitab suci. balik penyebutan. Oke, oke, baik, baik. Gini Bang, Bang lagi, Kak Mikana. Iya. Sebentar, saya buka ya. Ini, Iya. saya buka. Itu kan di kisah sebentar. Saya buka, putar dulu kameranya. Ini kan di kisah 11:26, benar ya? Oke. Nah ini di sini sebenarnya ada sejarahnya di balik dari penyebutan tersebut. Nah ini kita bisa buka kami karena pertama dalam penjelasan contoh di catatan Full Life ini kan di sini katakan kata Kristen Yunani Kristianos hanya digunakan 3 kali dalam PB. Pada mulanya istilah ini berarti seorang hamba dan pengikut dan seterusnya kan gitu ya. Nah mari kita lihat dalam penjelasan dari catatan Utlay ini ya, Utlay. Mari kita lihat di sini. Kisah di sini nomor 26 nih. Ini penjelasannya. Ia membawanya ke Antioquia. Para murid pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Pada mulanya Kristen adalah kata penghinaan untuk orang percaya yang dibuat oleh orang-orang kafir. Udah pernah baca penjelasannya? Oke. Oke. Jadi sejarahnya Oke, ini begini ya, Bang. Enggak, ini sebentar. Ini yang punya Alkitab Sabda, yang punya orang ahli penafsirkan, ahli biblikal. Dosen, dia orang yang paham dengan Bible. Di sini disebutkan bahwa pertama kali ya kan disebutkan adalah kata penghinaan untuk seorang percaya yang dibuat oleh orang-orang kafir gitu. Ya? Jelas ya? Oke, Bang, bisa hadap kamera dulu, Abang? Ya, saya bisa. Betul, betul. Data tadi gimana? Iya, itu kan yang Abang tunjukin tafsir. Bukan yang tertulis di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Karena begini, Abang. Loh. Sebutan pertama kali. Ini kenapa ya jaringan? Bentar deh ya. Saya ke sini dulu ya. Oke. Itu kan sejarahnya penyebutan Kristen. Kan tahu sendiri Mikana, siapa yang menyebutkan Kristen itu? Itu kan kronologis dijelaskan. Sejarahnya dijelaskan. Pertama kalinya siapa yang menyebutkan Kristen itu? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus kan? Dengan maksud mengolok-olok, dengan maksud menghina, dengan sebutan Kristianos kan gitu. Nah, itu pertama kali bentuknya hinaan oleh orang-orang disebutnya di sini dalam penafsiran orang-orang kafir, dalam bahasa Indonesia disebutkannya. Oke Bang ya, jadi gini, nggak apa-apa, terima kasih ya Bang. Ya. Apapun pandangan kalian atau tafsiran orang berdasarkan kitab suci, itu kan tafsiran. Kalau saya pribadi Bang, orangnya, apa yang tertulis dalam kitab suci itu yang saya imani. Karena apa? Standar tertinggi kebenaran adalah firman Tuhan. Dan juga Ulangan 4 ayat 2. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Dan juga sudah ditutup di Wahyu 22. Bukan gitu, Mikana. Enggak, sabar bang, gini. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 sudah ditutup dengan penegasan tidak boleh menambah dan mengurangi. Nah, kalau itu memang bullying, ada enggak dalam kitab suci ini para rasul disebut Mesihim? Kalau dalam bahasa Ibrani kan Mesihim, Bang. Mesihim mesianik, pengikut Hamasya atau pengikut Sang Mesias. Nah, siapa itu Sang Mesias? Yesua. Nah, ketika mereka disebut di situ, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia, dan terjadilah selama setahun penuh, mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Mesihim.
mesianik, atau kalau orang Yunani bilang Kristen, untuk yang pertama kali di Antioquia. Kristianos. Iya, Kristen itu kan dari bahasa Yunani Kristianos, Iya. yaitu pengikut Nah, itu kan terjemahan Kurios Ibrani itu kan Yesus Kristus. Ibrani itu kan terbaru ngikutin dari terjemahan Yunaninya. Nah, sebutan itu di Antioquia bagi mereka itu sedang membuli mereka kan gitu ya, atau kata hinaan, kata cemoohan, dan itu sebutan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kan gitu. Setuju nggak? Yang mengatakan Kristianos itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya, orang-orang yang mengatakan Kristen itu orang yang tidak percaya Yesus gitu. Iya. Kepada murid-murid Ya kepada itu, murid-murid. kepada Paulus, kepada orang-orang di Antioquia itu, kepada murid-murid itu. Oke, karena gini Abang. Sejarahnya kan begitu, karena ini saya ngomong ini sejarahnya, bukan masalah doktrinnya, silakan ya. Doktrinnya nanti silakan. Ini kan sejarahnya justru pertama kali mereka memberitakan Injil kan gitu ya. Mereka memberitakan, mengabarkan penginjilan. Nah, orang-orang di sana berkata, "Woi Kristianos," itu dengan nada cemoohan, dengan nada bulian gitu loh. Bahwa itu sebutan dari mereka sedang menghina para pengikut Yesus. Yaitu sejarahnya. Sejarahnya begitu. Kata orang kan berdasarkan sudut pandang pengertian mereka, tapi dalam kitab suci gini, saya kan berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab suci. Betul. Saya tidak Di dalam menemukan kitab Anda itu betul. adalah bullying. Jadi harus sesuai yang tertulis. Karena apa? Mesihim Oke, itu baik. mesianik, kan para rasul disebut mesihim, mesianik. Itu pengikut Hamasiah. Nah, tetapi ketika kitab suci itu disalin atau diterjemahkan ke bahasa Yunani, makanya manuskrip kitab suci itu kan adanya di PB itu bahasa Yunani di abad ketiga atau abad keempat. Oke, baik. Kalau gitu aku tanya gini, Mikana. Yang bicara Kristianos itu siapa di situ? Saya berdasarkan ini aja, berdasarkan karena para rasul itu mereka kan orang Yahudi, ya. Dan saya sangat percaya bukan para rasul yang mengubah nama Yahweh Yesus Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus. Ini yang bicara Kristianos itu orang-orang pengikut Yesus atau bukan? Loh, mereka sendiri yang mengatakan mereka itu mesihim, mesianik. Iya, yang bicaranya itu, yang berbicaranya itu pengikut Yesus atau bukan? Itu sendiri yang menyebut diri mereka adalah mesianik, mesihim. Kan mereka menyebutnya. Ya, sebagaimana, ya mereka siapa? Para rasul. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Rasul Kefa di 1 Petrus 4 ayat 16. Para rasul itu yang disebut, Mikana. Para rasul itu yang disebut. Mereka itu menyebut kepada para rasul itu. Dalam kitab Anda tuh begitu. Mereka menyebutnya, pertama kali mereka disebut sebagai Kristianos, Kristen. Jadi mereka itu menyebut kepada para rasul itu. Nah, kalau memang Anda katakan bahwa itu bukan bulian atau bukan hinaan, makanya saya tanya, siapa di situ yang berkata gitu loh. Kalau aku sih nampilin data, masa sekelas Bob, dia seorang ahli sejarawan Bible, sejak kita masa dibilang bohong kan gitu. Nah, itu nggak bisa aja, gitu ya. Iya, memang sekalipun dia sekolah di samping surga, kalau dia tidak berdasarkan firman Tuhan, saya tidak mau percaya. Iya, Bang. Jangankan sekalipun dia sekolah di samping surga, malaikat saja kalau memberitakan yang lain apa yang diberitakan para rasul, saya tidak mau percaya, Bang. Sudah diingatkan di Galatia 1 ayat 7 sampai 10, ya. Kalau ada yang berbeda dari apa yang diberitakan para rasul, sekalipun dia malaikat, terkutunglah dia. Apalagi cuman kamu ngaku-ngaku dia ahli sejarah lah segala macam, padahal dia nggak hidup di zaman para rasul. Di sini jelas diakui oleh Rasul Kefa 1 Petrus 4 ayat 16. Jika dia adalah seorang mesianik mesihim, janganlah dia malu, melainkan hendaklah memuliakan Elohim dalam perkara itu. Justru para rasul itu menyebut diri mereka itu mesianik, mesihim, pengikut Yahweh Yesus Hamasiah. Dipatenkan silakan. Dipatenkan silakan. Kenapa gini? Dipatenkan silakan. Kita baca datanya dulu. Kita baca datanya belum pelan-pelan ya. Kita baca dari 25 udah, contoh. Nih. Atau dari 24 silakan. Dari 24 sampai 26 silakan baca. Menyebutkan Kristianos di situ siapa yang menyebut? Karena para rasul itu yang disebutnya. Nah, yang menyebutnya itu siapa gitu loh.
Ya diri mereka sendiri. Loh kok Iya. diri mereka sendiri? Iya dong, para Kok rasul gitu? itu, para Dari rasul mana itu, sumbernya? pengikut Tuhan Dari Yesus mana Almasih lah. sumbernya? Ya ini nih dia, Dari ini nih. mana sumbernya diri mereka sendiri? Ini nih ya. Dan Hmm. ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia dan terjadilah selama setahun penuh. Mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak, dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antioquia. Nah, siapa yang menyebut diri mereka adalah Mesihim? Kalau dalam bahasa Ibrani kan di situ Iya, Mesihim ya, Mesihim. Oke, Ya, Mesihim. saya udah baca Nah, juga. begitu pula dikompirmasi oleh mereka yang Rasul menyebutnya. Kefa. Mereka Rasul Kefa menyebutnya. juga mengkonfirmasi di sini. Mereka menyebut diri mereka itu Hamesihim nih, Hamesihim, pengikut Sang Mesias, pengikut Yahweh Yesus Hamasiah. Mika, di situ pertama kali itu kan penginjilan tuh di Antioquia. Pertama Iya, kali mereka sebelumnya itu kan melakukan mereka disebut juga penginjilan. pengikut jalan Yahweh. pengikut jalan Yahweh, mereka pengikut jalan kebenaran. orang-orang di sana, di situ ada yang mengatakan orang-orang Yahudi di sana yang ada di Antioquia, mereka yang tidak percaya kepada Yesus mengatakan ini tuh Kristianos yang mengajar kepada murid-murid. Bang, dengar ya Bang. Kan nama Yesus Kristus itu kan nama Helenisasi. Sedangkan para rasul itu, mereka itu orang Yahudi yang saya sangat percaya mereka sangat patuh dan taat kepada Tuhan, termasuk menguduskan namanya. Jadi nggak mungkin para rasul itu memanggil nama Helenisasi, Bang. Aku nggak percaya, karena saya sangat percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Dia tidak mungkin salah pilih rasul, apalagi Rasul Paulus, Nabi Saul. Mikana, makanya mereka menyebut diri mereka adalah Mesianik. Mikana. Ya itu kan terjemahan, kalau terjemahan dari Indonesia kan, kalau dari Yunani Kristianos. Tapi saya sangat percaya para rasul itu tidak pernah mengganti nama Yahweh Yesus Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus. Nah, nama Kurios Yesus Kristus itu ada di manuskrip Yunani di abad ketiga atau abad keempat. Nah, kita berdasarkan kitab suci aja, Abang. Di mana di dalam kitab suci ini para rasul ketika menyebut diri mereka Mesihim atau Mesianik, maka itu adalah sebuah bullying. Tunjukkan datanya, Bang. Jangan kemana-mana. Itu tadi sudah saya tampilkan. Itu tadi sudah saya tampilkan. Nggak ada di situ. Itu adalah bullying. Nggak ada. Nggak ada. Penjelasan di balik layar siapa yang menyebutkan itu. Nggak boleh menafsir, Bang. Tunjukkan Anda, Bang. Nggak boleh menafsir. Itu kan di balik layar tentang penyebutan itu kan. Peristiwanya, kronologisnya. Berdasarkan apa yang tertulis, Abang. Ya, berdasarkan yang tertulis. Oke, berdasarkan yang tertulis. Kalau gitu gini saya tanya sekali lagi. Berdasarkan yang tertulis, yang menyebutnya siapa? 1 Petrus 4 ayat 16 konfirmasi oleh Rasul Kefa. Mereka yang menyebut diri mereka adalah Mesihim. Di situ pertama kali disebut. Para rasul itu menyebut diri mereka Mesihim. Karena sebelum mereka menyebut diri Mesihim, mereka pengikut jalan Yahweh. Para rasul itu yang disebutnya. Para rasul itu yang disebutnya, bukan yang menyebutnya. Iya, tapi mereka yang mengakui itu. Mereka itu, para rasul itu yang disebutnya. Bang, berdasarkan dalil. Ya di mana itu? Dalil, betul. Ada sebuah bullying itu dong yang ditunjukin datanya. Saya tidak mau berdasarkan penafsiran manusia. Harus berdasarkan apa yang tertulis, Abang. Ya itu tadi sudah saya tampilkan. Iya, di situ tidak ada bullying di situ. Bahkan para rasul itu yang menyebut mereka. Rasul Kefa juga sudah mengkonfirmasi 1 Petrus 4 ayat 16. Sebutan kata Kristianos Rasul Kefa mengkonfirmasi mereka yang menyebut diri mereka Mesihim, yaitu Mesianik, yaitu pengikut Yahweh Yesus Hamasiah. Kalau apa-apa berdasarkan tafsiran orang, Bang. Loh, tafsiran itu kan dia paling paham loh. Tapi sebentar ya, Bang ya. Sabar ya, Bang. Bisa tunggu sebentar ya, Bang. Iya. Oke. Itu kan berdasarkan pemahaman dia sendiri yang sudah meneliti kitabnya. Bahkan sebenarnya kalau mau menafsir itu nggak boleh dari yang punya otoritas, yang diakui kebenarannya. Jangan dibantah. Tafsiran di situ kalau Anda buka siapa Otley ini, Bob Otley, dia itu orang ahli dalam masalah Bible. Ketika penyebutan kata itu dilihat sejarahnya seperti apa, kan gitu. Siapa yang menyebutkan, dia jelaskan. Di situ pertama kali disebut orang-orang di sana. Jadi orang-orang yang kalian sebut para rasul itu, para murid itu ketika mengajar di Antioquia, nah maka orang yang ada di sana menyebutkan ini tuh Kristianos. Ini Kristianos disebutnya.
pengikut Kristus, betul. Tapi tujuannya itu, kalimatnya itu sebagai kalimat bulian, gitu loh. Gitu. Karena itu diucapkan bukan oleh para rasul. Para rasul itu sendiri, mereka yang mengajar, bukan mereka yang menyebut. Itu sejarahnya. Ya silakan, kalau diterima ya monggo, nggak diterima ya silakan. Kan tuh, karena itu faktanya gitu loh. Ya kan? Coba lah Mikana, jujur aja pakai datanya, karena itu sejarah. Kau mau pakai data yang mana? Data yang mana kau ambil? Memang faktanya, sejarahnya itu. Sejarahnya begitu. Kan gitu. Nah, kalau Anda sebutkan berdasarkan yang tertulis, ya sudah, jangan ditafsir. Tapi jelas di situ merujuk kepada siapa yang menyebut dan siapa yang disebut. Yang menyebut tujuannya apa? Yang disebut itu siapa? Gitu. Itu fakta sejarah, teman-teman. Oke. Jangan dibantah, Mikana. Jangan dibantah. Gitu. Gini loh, abang. Silakan tunjukkan datanya di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu bahwa itu adalah kalimat bullying. Itu yang ditunjukin, kan nggak ada tuh kamu temukan. Kan itu penafsiran orang. Saya nggak mau berdasarkan penafsiran orang, saya mau berdasarkan apa yang tertulis. Itulah saya, bang. Berdasarkan yang Apa yang tertulis itu yang saya imani. Ya iyalah. Oke, Apa yang berdasarkan yang ditulis para tertulis. rasul, para nabi, itu yang saya imani. Oke, baik. Kembali lagi, kalau berdasarkan yang tertulis, yang dibilang Kristianos itu apa? Yang dibilangnya. Yang dibilang Mesihim itu mesianik, pengikut Hamas, sang Mesias adalah para rasul. Murid-murid siapapun yang percaya kepada yang bilangnya, Tuhan Yesus Hamasia. Yang bilangnya? 1 Petrus 4 ayat 16, Rasul Kefa mengakui sendiri. Di situ yang bilangnya, di situ. Jangan Iya, di 1 Rasul Petrus, Anda Kefa loncat. itu Petrus. Loh, bukan loncat, kan ayat Alkitab akan ayat firman Tuhan itu akan menjawab dirinya sendiri. Bukan Kefas, memang di situ yang bicara Kefas. Rasul Kefa. Iya, memang di situ yang bicara Rasul Kefas. Kefa kan namanya dihelenisasikan jadi Petrus. Iya, betul. Emang di situ yang bicara di situ Kefas. Rasul bukan Kefa. Mereka katakan ya, saya baca ini. Kan Petrus itu nama aslinya kan Simon Kefa. Nah, Simon Kefa yaitu Rasul Tuhan Yesus yang mengkonfirmasi bahwa diri mereka sendiri yang menyebut mereka itu Mesihim. Kan sudah dikonfirmasi oleh Rasul Kefa, Simon Kefa. Iya, para murid itu pertama kali disebut Kristianos, para muridnya. Nah, yang menyebutnya siapa? Ya orang-orang yang di sana. Orang-orang yang ada di sana yang diajarin oleh para guru yang datang. Kayak mana sih Mikana ini? Yang bicaranya itu, yang ngomong Kristianos itu ada orang-orang yang ada di Antioquia. Itu orang-orangnya loh. Kita baca dulu ya. Silakan, yang mana lagi? Mulai ayat 19 ya. Gereja atau kehilat di Antioquia, Syria. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang tercerai oleh kesukaran yang menimpa pada Stefanus, mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antioquia dengan tidak membicarakan firman kepada siapapun, kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antioquia. Mereka berbicara kepada orang-orang berbahasa Yunani sambil memberitakan Tuhan Yesus. Dan tangan Yahweh ada bersama mereka, dan sejumlah besar orang setelah percaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan berita tentang mereka terdengar sampai ke telinga jemaat di Yerusalem. Dan mereka mengutus Barnabas untuk pergi sampai Antioquia. Yang ketika datang dan melihat anugerah Elohim, ia bersukacita dan menasihati dengan maksud agar hati mereka semua tetap melekat pada Tuhan. Sebab ia adalah seorang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan kerumunan orang yang cukup banyak ditambahkan kepada Tuhan. Jadi semakin banyak orang yang percaya kepada Yahweh ya. Dan Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, itu Rabi Saul. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia. Dan terjadilah selama setahun penuh mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Mesihim, bahasa Indonesianya Kristianos, untuk yang pertama kali di Antioquia.
Justru Iya. kalau kita baca, dengar dulu Bang, bentar sabar. Dari ayat 19 sampai 26, ini kan satu perikop ya. Justru menjelaskan semakin banyak orang percaya kepada Yahweh Yesua. Dan Ya mereka percaya kepada Yesua, iya nggak ada masalah. Itu Yahweh bukan topik. Yesua Nggak, itu satu cuman gini loh, nama. maksudku Mikana. Enggak, sebentar, jangan yang dipotong aku dulu, bahas jangan tadi dipotong itu. dulu. Jangan dipotong dulu, Bang. Dari ayat 19 Apa? sampai 26 di sini tidak ada membahas ada yang bullying mereka, nggak ada. Justru semakin banyak orang percaya kepada Yahweh Yesua, makanya Ya, mereka disebut karena Mesihi, belum Mesianik, menyebut kata pengikut Kristianos. Yesua HaMasiah. Iya, Mesias, Justru di sini betul, tidak betul, ada, itu pengikut adalah Mesias. kata bullying, nggak ada. Karena mereka belum menyebut kata itu. Kenapa sih kalian ini memaksa sesuatu yang tidak tertulis? Nggak ada tertulis di situ. Pertama kali Justru mereka dari ayat 19 sampai 26, Bang, Tatali yang terhormat, semakin Iya, Bu, banyak Mikana orang yang percaya, terhormat. baik dari Yahudi, baik dari Yunani, mereka semakin banyak mengikuti Yahweh Yesua. Semakin banyak orang percaya kepada Yahweh Yesua. Iya, mereka semakin mendengarkan tambah-tambahkan pengajaran jumlahnya. para murid itu. Iya, Makanya is okay. yang menyebut diri mereka itu Mesihi, Mesianik, yang kemudian dihelenisasikan jadi Kristianos, itu para rasul yang sudah diakui juga Rasul Kefa, Simon Kefa di 1 Petrus 4 ayat 16. Jika Di situ dia menyebut Mikana, dirinya adalah aduh, Mesianik, si Mikana. janganlah merasa Mikana, malu, Mikana. tetapi hendaklah memuliakan Elohim dalam perkara itu. Mereka bangga. Mereka menyebut diri mereka itu Mesihi, Mesianik, pengikut Yahweh Saya Yesua putar lagi HaMasiah. kameranya ya. Ini uraiannya jelas loh, ini Enggak, uraian. berdasarkan apa yang tertulis saja, Bang. Berdasarkan yang tertulis saja. Berdasarkan yang tertulis, Iya, ini yang jangan tafsir. tertulis. Jangan tafsir, berdasarkan yang tertulis. Di mana Jangan dikatakan itu bullying? Ini sejarahnya nih, ini Ampun, sejarah. kenapa mereka ini memaksa sekali ya? Bukan loh, bukan memaksa Mika. Ini sejarahnya yang Ini saya menjelaskan, yang menyebut. Ini berdasarkan apa yang tertulis saja, menyebutkannya yang itu tertulis siapa? ya. Yang tertulis di sini ya. Yang tertulis itu betul. Abang, yang tertulis itu abang, betul. jangan ke tafsir ya. Ini berdasarkan yang tertulis Nah, saja. pertanyaannya kan di sini yang menyebutkan Kristen itu siapa kan itu? Iya, berdasarkan apa yang tertulis Dijelaskanlah di sini. sejarahnya. Iya, berdasarkan apa yang tertulis saja, Bang. Bertulis ya di sini ya. Oke ya, saya bacakan lagi sekali lagi ya. Berdasarkan tertulis yang Aduh. berbicara yang dibilang Kristianos itu please, siapa? Abang please, berdasarkan yang tertulis di sini, itu kan yang menyebut dirinya adalah Mesianik, itu para rasul itu sendiri. Nggak ada. Itu asumsi. Nggak ada. Di mana para rasul bilang? Di mana di situ para rasul bilang? Coba. Iya. Ayo Ya. di mana? Oke. Di mana? Oke, sabar dulu. Kamu ke kamar aja, nggak usah tunjukin tafsir segala apapun itu, ya. Berdasarkan apa yang tertulis. Ya, kita baca mulai dari ayat 19. Ada nggak di situ orang yang membullying mereka? Nggak ada, ya. Nih. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang tercerai-berai oleh kesukaran yang menimpa pada Stefanus, mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antioquia, yang tidak membicarakan firman kepada siapapun, kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antioquia. Mereka berbicara kepada orang-orang berbahasa Yunani sambil memberitakan Tuhan Yesua. Dan tangan Yahweh ada bersama mereka. Dan sejumlah besar orang setelah percaya, mereka berbalik kepada Tuhan. Dan berita tentang mereka terdengar sampai ke telinga sampai jemaat di Yerusalem. Dan mereka mengutus Barnabas untuk pergi sampai ke Antioquia. Yang ketika datang dan melihat anugerah Elohim, ia bersuka cita dan menasihati dengan masuk agar hati mereka semua melekat kepada Tuhan, sebab ia adalah seseorang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman dan kerumunan orang yang cukup banyak ditambahkan kepada Tuhan. Ya, lihat tuh kan, banyak orang yang berbalik kepada Tuhan ya. Dan Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia. Dan terjadilah selama setahun penuh, mereka berkumpul bersama dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antioquia. Nah, Kristen ini kalau karena dalam bahasa Ibrani kan, Mesihi, Mesianik. Jadi justru para rasul itu menyebut diri mereka Mesianik. Ya, Mesihi, pengikut Yesua HaMasiah ya. Tahu. Nah, makanya di sini para dikonfirmasi murid oleh sedang rasul. mengajar. Sabar dulu, 1 Petrus 4:16 ya. Nih, ini pengakuan Rasul Kefa, Simon Kefa. Tetapi jika sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak merasa malu. Sebaliknya, biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, di situ disebut Hamesihim.
Jadi Rasul Kefa menyebut di mereka Mesihi, Mesianik. Tidak ada di situ kata bullying. Jadi harus yang sesuai tertulis, Abang. Jangan kamu menafsir dengan pemikiranmu sendiri. Udah aku Jadi saya bilang, menafsir Bang. pemikiran saya sendiri. Justru saya tidak pernah berani menafsirkan kitabnya orang Kristen berdasarkan pemikiran Ya, gini, saya. Bang. Saya selalu Tunjukkan datanya mengutip di dalam yang kitab suci. diakui. Loh iya, saya justru, Mikana, Aduh, Tuhan. justru saya itu suka menjelaskan kitab teman-teman Kristen berdasarkan data yang diakui oleh kekristenan. Itu yang Bang. saya baca. Saya Bang, nggak pernah harus menafsirkan berdasarkan pribadi. apa yang tertulis. Tertulisnya Yang tertulis betul. dong. Tertulisnya Sedangkan di betul. Kisah Para Rasul 11 Hmm. ayat 19 sampai 26 nggak ada di situ dijelasin ada yang bullying pengikut Yesua Masih, nggak ada. Justru semakin banyak ditambahkan dan percaya kepada nggak Yahweh dijelaskan Yesua. memang. Nah, Ya itu dia, disinilah makanya apa yang tertulis penjelasannya. saja. Di sini penjelasannya. Saya tidak mau, Mereka saya tidak itu mau. menyebut. Udah Bang. Saya tidak mau menerima tafsiran-tafsiran manusia.